Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi etika di berbagai lingkup. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya dari masing-masing kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rafi Zamzam dengan NIM 20538144012 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Baik, saya Muhammad Yusuf Nurdiantoro, NIM 20538144018 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Muhammad Jufan Pratama dengan NIM 20538144014 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Saya Alfian Fajar Anggoro dengan NIM 20538144013 dari Prodi S1 Teknik Elektro 2020. Baik, perkenalannya sudah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita lanjut saja ke screen yang selanjutnya. Bye-bye. Ke materi yang pertama yaitu implementasi etika di ruang lingkup perusahaan atau dunia pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, di dunia pekerjaan kita harus diberikan tata tertib yang harus kita taati. Hal itu termasuk ke dalam etika yang baik ya dalam berprofesi, karena ketika kita menaati sebuah peraturan maka itu adalah hal yang baik dan itu wajib kita taati. Lalu setelah itu saling menyapa. Mungkin saling menyapa di dalam dunia pekerjaan termasuk hal yang sudah dilupakan untuk segelintir orang, padahal hal itu termasuk hal yang penting dikarenakan ketika seseorang memiliki kurang semangat dalam bekerja atau moodnya lagi jelek, ketika kita menyapa dia dan memberi semangat, itu mungkin bisa merubah dia menjadi lebih semangat dalam bekerja. Dan ketika dia semangat dalam bekerja, dia akan baik setelah bekerja, maka dia akan menguntungkan perusahaan juga. Lalu mengakui kesalahan, dan namanya kita manusia pasti tidak luput dari namanya kesalahan, tapi dengan kita mengakui kesalahan tersebut, itulah yang menjadikan manusia menjadi lebih baik. Jadi ketika kita mengakui kesalahan maupun itu besar ataupun kecil, kita harus berani untuk mengakui kesalahan tersebut agar tidak merugikan teman-teman tim kita atau merugikan perusahaan. Yang keempat, mungkin memberikan kritik atau saran. Entah itu kritik saran baik ataupun buruk, kita harus menyampaikannya dengan baik supaya tidak menyakiti perasaan yang kita kritik atau kita beri saran. Mungkin cukup sekian dari saya dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jufan Pratama dengan NIM 20538144014 akan mempresentasikan etika baik dan etika buruk dalam bermasyarakat. Contoh etika baik dalam bermasyarakat adalah selalu bercengkrama satu sama lain sesama anggota masyarakat. Dan contoh yang kedua, selalu menghormati yang lebih tua dari kita. Untuk yang ketiga, jangan mencela anggota satu sama lain. Dan untuk etika buruk, yang pertama contohnya adalah saling mencela antara anggota masyarakat satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak menghormati satu sama lain. Yang ketiga, tidak bisa mentaati peraturan yang diberikan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Nurdiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika yang baik yang ada di keluarga. Oke, yang pertama itu adalah menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga yang lain seperti kakak dan adik. Lalu kita saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Lalu tidak memotong pembicaraan saat orang tua sedang menasehati atau sedang memberi saran. Lalu mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua.
Yang kelima, saling membantu terhadap sesama anggota keluarga. Yang keenam, tidak mengedepankan ego masing-masing. Lalu yang ketujuh, mengucapkan salam ke kita ketika memasuki rumah. Yang kedelapan, berpamitan jika ingin pergi. Lalu yang kesembilan, menggunakan bahasa yang sopan dan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Lalu saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Yang ke-11, menjaga nama baik keluarga. Yang ke-12, tidak membentak orang tua atau tidak berkata kasar terhadap orang tua karena itu membuat sakit hati. Terus yang ke-13, selalu mengucapkan terima kasih. Lalu mengucapkan tolong jika ingin meminta bantuan. Lalu yang ke-15, mengucapkan kata maaf jika kita merasa bersalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya ingin menjelaskan tentang etika baik yang ada di lingkungan sekolah, seperti di SMA maupun di universitas seperti saat ini. Yang pertama yaitu menghormati sosok dosen atau guru. Seperti contoh, jikalau kita berpapasan dengan Pak dosen maupun Bu dosen, kita menyapa. Yang kedua yaitu bersikap sopan terhadap guru maupun warga-warga sekolah. Yang ketiga, berpakaian rapi, bersih, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus. Yang keempat, tidak merusak fasilitas yang ada di lingkungan kampus. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan guru maupun teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang implementasi etika dari kami. Semoga mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.